live ya. Ini belum live ya. Cuman hanya berdua. Shalom saudara yang terkasih. Puji Tuhan, malam ini kita akan melaksanakan ibadah malam doa dan peduli kasih COVID-19 HKBP Jalan Lurah Cimahi. Saat ini dimanapun saudara berada, mari kita satukan hati kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar bagi kita semua yang akan membawa kita kepada kemenangan dan pemulihan. Saudara yang terkasih, mari kita angkat satu pujian, kami terima kuasa-Mu Tuhan.
kami yang telah ditebus dengan darah yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, hanya karena kasih-Mu kami dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah firman-Mu, dengarlah doa dan permohonan kami. Berilah kami hidup yang layak dan hidup yang selamat. Saat ini kami menghadapi pandemi COVID-19 dan ada banyak jemaat-Mu yang terjangkit virus tersebut. Kami berdoa bagi hidup kami. Ya Allah yang perkasa, bersegeralah menolong kami. Sembuhkanlah dunia dan bangsa kami dari pandemi ini. Tolonglah mereka yang sedang isolasi mandiri saat ini, supaya mereka senantiasa semangat dan beroleh kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Kuatkanlah kami yang hidup. Kami sangat terdampak di masa ketegaran ini. Bahkan kami bertambah takut dengan virus ini dan variannya. Tetapi kami percaya kuasa dan lawatan-Mu Tuhan dalam hidup kami malam ini.
kami berdoa di dalam kasih anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan sebagai epistel pada ibadah malam doa dan peduli kasih COVID-19 HKBP Jalan Lurah hari ini diambil dari Mazmur pasal 91 ayat 1 dan ayat 2. Demikian bunyinya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawa oleh Amang Pendeta Hasian Purba. Mari saudara, bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita mau percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau katakan, Lord, it is well with my soul. It is well with my soul, with my
Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mengikuti acara ini melalui online di rumah masing-masing, kita akan mendengarkan firman Tuhan, sapaan penguatan dan peneguhan bagi kita di masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi landasan persekutuan kita melalui online streaming malam hari ini, yaitu dari kitab Ayub. Saya pilih satu ayat, Ayub 3 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Molo bahasa Batak di dok songonon, aina hinatod diton nirohakku, idona songgop tu ahu, jala nahinol sohon nirohakku, ido naro tu ahu. Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti acara ibadah penguatan peneguhan terkhusus kepada jemaat HKBP Jalan Lurah, dan mungkin di tempat yang lain yang mengikuti melalui fanpage Facebook, melalui YouTube channel HKBP Jalan Lurah, IG Naposo Jalur, dan juga yang mengikuti melalui Zoom Minar di ibadah malam hari ini. Saya pendeta HKBP Jalan Lurah khusus dulu menyapa ibu, bapak, Naposo, remaja, sekolah minggu HKBP Jalan Lurah yang saat ini isolasi mandiri. Saya pakai jempol isolasi mandiri supaya menumbuhkan semangat dan kekuatan kepada saudara-saudara sekalian. Saya tahu persis karena saya inventarisir jumlah yang isolasi mandiri jemaat Tuhan saat ini. Semangat, Tuhan memberkati bagi saudara-saudara yang sedang isolasi mandiri dan juga yang dirawat di rumah sakit. Doa kita malam hari ini adalah untuk ibu bapak. Doa kita kepada Tuhan malam hari ini adalah untuk saudara-saudara sekalian, supaya imanmu dikuatkan, supaya imanmu diteguhkan, dan pengharapanmu berkobar kepada Tuhan yang memberkati kita di masa kegentaran ini, yang menemani ibu bapak saudara-saudara di masa kesukaran ini. Meskipun jumlah pandemi semakin bertambah dan ketakutan serta kecemasan kita bertambah saat ini. Dulu COVID-19 mungkin jauh kepada orang-orang yang masih tidak berada di sekeliling kita, tetapi sekarang ia berada di samping kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Maka dari itu firman Tuhan dalam Ayub 3 ayat 25, dalam hidup manusia yang kita takutkan, natahatoditon idonarotu ita, na tahabiari roh mengelojok kita, mendatangi kita, sehingga kecemasan dan kegentaran kita semakin bertambah. Heado hamu mardalan jam 10 di lapangan manang di alaman, berjalan mungkin pukul 3 atau pukul 9, 10. Apa yang Bapak Ibu lihat? Yang kita lihat adalah ada bayangan kita atas sinar matahari, sehingga di samping kita ada bayangan, dan ketika kita melihat bayangan itu membentuk persis seperti kita. Kita mau meninggalkan bayangan tidak bisa, kita mau menanggalkan dia tidak bisa. Semakin kuat kita berlari, bayangan itu semakin kuat juga mengikuti kita, semakin kuat juga bersama dengan kita.
Kita cepat, ia cepat. Kita lambat, ia lambat. Ia ada bersama dengan kita. Ia adalah bayangan kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itulah kesukaran, penderitaan, pergumulan, kesulitan, dan sakit penyakit yang setiap waktu bisa membayangi hidup kita. Yang setiap hari bisa menjadi kejadian bagi kehidupan kita. Maka dari itu setiap orang jangan berharap bahwa ia bisa terbebas dari kesukaran, bahwa ia bisa terbebas dari kesulitan. Setiap kita memikul kesukaran kita masing-masing. Setiap kita memikul penderitaan kita masing-masing. Tetapi dalam penderitaan kita, dalam kesukaran kita, kita diyakinkan bahwa Tuhan yang memberi dan mengizinkan penderitaan itu, ia jugalah yang akan mewujudkan kasih kuasa-Nya kepada setiap orang yang isolasi mandiri saat ini, supaya ia hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin. Aminkan di dalam hatimu, di dalam rumahmu, di dalam ucapanmu malam hari ini, supaya imanmu berkobar, karena Tuhan Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkan kamu. Maka setiap kita atas iman kita bertempur, berperang melawan kesukaran itu dan penderitaan itu, tetapi di dalam nama Yesus kita memenangkan pertarungan itu. Kita memenangkan peperangan itu, sehingga penderitaan kita dikalahkan oleh iman kita kepada Tuhan. Ayub menjadi tipologi penderitaan manusia yang bertubi-tubi beruntun, bahkan sepertinya ia tidak sanggup lagi untuk menanggung beratnya kesukaran itu. Ayub menjadi contoh bagi kita untuk bisa hidup ketika ia kehilangan anak dan hartanya. Ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Ketika hidupnya hampa, ketika hidupnya terasa dirampas, kebahagiaannya hilang, ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ibu bapak, ketika kita menderita, perlu bagi kita untuk review ketika kita lahir. Itu sebabnya Ayub 1 ayat 21 mengatakan, aku lahir ke dunia ini dan aku pergi dari dunia ini tidak memakai apa-apa, tidak membawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Maka setiap kita harusnya mencoba mereview ketika kita lahir. Ada dua hal yang kita akan lihat ketika kita lahir. Yang pertama, kita tidak bawa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita adalah bayi mungil yang lahir ke dunia ini. Yang kedua adalah bahwa ketika lahir bayi menangis ke dunia ini, menunjukkan ia sedang masuk dan berada di tengah-tengah dunia nagok, hamaolon, parukilon, hasusaan, hapogoson, haoton, parsahiton, hamatean, yang membayangi hidup kita dan bersama-sama dengan kita. Maka setiap kita harus semakin dikuatkan dan diteguhkan atas kesukaran ini, karena Tuhan pasti punya tujuan mengizinkan COVID-19 ini menjadi pandemi dan bahkan masih menjangkit sampai hari ini. Tuhan punya rencana, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya rancangan untuk menjadikan kita menjadi emas yang berharga, emas yang mahal, yang punya price tinggi, sempurna. Tetapi emas itu dibakar terlebih dahulu supaya ia menjadi pure, murni dalam imannya. Setiap kita adalah orang-orang yang seperti Ayub, yang akan dimurnikan imannya, karena ia tahu jalan hidupmu. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Molo hatabatak didok songonon ala yang goibana di bawah tododaraku tung sura diuji ibana ahu songo sere napitama ahu ruar. Demikian firman Tuhan. Songo sere napita,
emas yang murni. Karena itu hari-hari kita belakangan ini, hei ibu bapak, dapat sebelum pemuda-pemudi, hari-hari kita hari-hari kegentaran. Tetapi jangan takut, jangan gentar. Unak kolso kamu agi aha Pilipio patayatonom. Dalam kehidupan kita setiap waktu kita sedang diuji, kita sedang ditingkatkan level kita supaya semakin sempurna mempercayai dan meyakini bahwa Tuhan sedang berkarya di masa pandemi ini untuk menjadikan kita sampai pada titik level sempurna dan semakin disempurnakan oleh kesukaran dan penderitaan ini. Sehingga malam ini khusus kepada ibu bapak saudara-saudara yang isolasi mandiri, Jalur Production akan mengajak ibu bapak dalam perjalanan kapal bahtera pertarungan ibu bapak dengan COVID-19. Saya mau kita kuat, tetap semangat, tetap berkobar pengharapannya, sehingga setiap kita dimenangkan di pertarungan COVID-19 ini. Terkhusus untuk yang isolasi mandiri, ada jemaat Tuhan yang juga sedang dirawat di rumah sakit saat ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara, dikuatkannya lah, dimenangkannya dan diteguhkannya, diurapinya. Tuhan melawat ke bilik saudara, Tuhan melawat ke ruang isolasi saudara, sehingga kita bersama-sama dalam kebaikan, kesehatan dan keselamatan memuji memuliakan Tuhan. Karena itu di masa pandemi ini, marilah kita senantiasa berdoa. Tidak jemu-jemu kita dan tidak putus-putusnya kita memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menguatkan kita. Dan mengakhiri renungan malam hari ini, karena Jalur Production Perhalado Diakoni Sosial Gugus Tugas HKBP Jalan Lurah juga akan mengumpulkan donasi pada malam hari ini. Mari turut serta berpartisipasi sebagai sarana gereja andil dalam lawatannya kepada jemaat Tuhan, supaya dikuatkan dan diteguhkannya lah setiap kita dalam pertarungan kita dengan COVID-19. Kami persembahkan lagu Nanggumalus Sangak ke Laut, karena hidup Bapak Ibu seperti Nanggumalus Sangak ke Laut sekarang, seperti kapal bahtera yang sedang mengarungi lautan yang ganas, lautan yang tergoncang oleh gelombang, tetapi Tuhan senantiasa memberkati kita. Ikuti lagu ini Bapak Ibu di rumah kita masing-masing. Boleh berdiri, kita bernyanyi Nanggumalus Sang Aka Laut oleh Serti Borosimajuntaka. Nanggumalucang aka laut, nang rope halis susungi, lama karapon soluki, molo Tuhan parhata saut, mandok hatana ikon saut, sai saut doi, sai saut doi, sai saut doi. Dang bema biar audisi mangalugahon soluki, ai Tuhanku dongaki, ai tun godang pemusuki, nama karopon soluki, sai dau doi, sai dau doi, sian lambuki. Hatop manlo jondo soluku tulabuhan nasional
Amanda poton sudoi si patana lonong doa so halugahon kalumbangi tu diama borusaki ikan hutio tesun Jesusi ditogu-togu tangaki di dalam nasai mali di parukilon hasusan tu Yesus ha borusaki nang pedi dalan latu surga diiring Yesus di sini nang pedi dalan latu surga diiring Yesus di sini. Ibu bapak, saudara-saudara, kiranya lagu Nang Gumalus Sang Akka Laut menjadi gambaran pertarungan Bapak Ibu di laut keganasan COVID-19 saat ini. Tetapi petiklah kata-katanya, sipata naing do lonong au sohalugaan galumbangi ninna alai ditiup Yesus dohamu, ditiup Yesus do sude, ditogu-togu ngulutta di parukilon hasusaan diiring Yesus au do hamu naklik sude mare dia kamang do tamu kainang Nang Gumalus Sang Akka Laut alai anggo laut ni hapor siauta dak tupa humuttal dak tupa gaor nakpe di masa hasusanon tuhatta mamasu hamu margogo mahamu laho makka monakko parukilon muna. Amin. Martangyang mahita. Mauliate madihoale Tuhan di patu pahuriam sadarion pertangyangan khusus tu na isolasi mandiri. Tuhan di botohodo toropna. Di botohodo manang naise halak nga. Ruas ni huriam nuaing na sedang terjangkit virus COVID-19 di rumah sakit di Bagas Nabe nang di ruang isolasi. Ale Tuhan topok manasida. Dibiar ni rohana sida margogo manasida. Maka monakon paru kiloni. Tunasida rohami martangiang sabor nginon. Tunasida rohami patuduon holong ni roha sabor nginon. Rap dohot sude huriam namad dohoti partangiang anon ale Tuhan. Di namar pungu kami marlopit tangan. Ditoruk ni rohanami. Asima roham padau biar padau bubonosan Tuhan menjauhkan rasa kekhawatiran dan ketakutan. Biarlah roh keberanian senantiasa di dalam kehidupan dan iman mereka, sehingga setiap mereka dengan imannya semakin menumbuhkan imun dalam tubuhnya untuk selamat dan memenangkan pertarungan di isolasi mandiri. Hari pertama, kedua atau hari keberikutnya mereka mengikuti isolasi itu. Tuhan Yesus yang senantiasa menguatkan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengangkat doa syafaat kita. Mari saudara, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita mau ucapkan berkat untuk Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan boleh nyata. Mari kita katakan syukur untuk Indonesia. Syukur untuk setiap rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami.
seluruh untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Mari sama katakan, ku ucapkan berkat untuk Indonesia. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saudara-saudaraku, sebelum kita mendoakan dan menaikkan dua syafaat, ada firman Tuhan dalam Matius pasal 8
dibuka dari ayat yang kelima. Ketika Yesus berada di Kapernaum, seorang perwira pada saat itu datang memohon kepada Tuhan Yesus untuk meminta kesembuhan seorang bawahannya. Lalu Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi yang unik dalam ayat yang ke-8, Matius pasal 8 ayat ke-8, perwira itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Itu yang akan kita minta pada malam ini kepada Tuhan, buat kesembuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang di dalam penyakit, terlebih di dalam yang terinfeksi COVID-19, baik yang di rumah sakit ataupun yang diisolasi mandiri. Saudara-saudaraku, kita satu dalam hati, mari kita melipat tangan kita, kita merendahkan hati kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Mari bergabung dengan kami di dalam doa pada saat ini. Kita berdoa. Bapa Allah di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengangkat pujian dan syukur kami di hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami telah datang di mana Engkau telah melayakkan kami, di dalam darah anak-Mu Yesus Kristus yang telah memberikan kami keselamatan. Kami telah Engkau basuh dari dosa dan kesalahan kami, sehingga kami telah bersih dan menerima keselamatan yang dari Engkau ya Tuhan. Sehingga kami telah Engkau layakkan menjadi anak-anak-Mu, pewaris kerajaan surga, walaupun kami masih hidup di dunia ini, yang menghadapi begitu banyaknya persoalan hidup, menghadapi tantangan, tapi kami terima kasih bahwa Engkau tidak lagi jauh daripada kami, dan kami telah Engkau dekatkan melalui diri anak-Mu Kristus Yesus Tuhan kami, untuk datang ke hadirat-Mu di dalam kemahakudusan-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, atas penyertaan-Mu di dalam setiap pekerjaan dan setiap kegiatan yang kami lakukan sampai dengan saat ini. Kami bersyukur Tuhan masih melawat kami, Tuhan masih beserta dengan kami, Tuhan masih berada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak meninggalkan kami sedikit pun ya Allah. Kami yang meninggalkan Engkau oleh karena kegelimpahan dan keindahan dunia ini. Kami banyak meninggalkan Engkau Tuhan, oleh ketika kami lebih memilih keindahan dunia ini daripada memilih keselamatan yang dari Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi Tuhan tetap mengarahkan, mengajak dan memanggil kami untuk masuk di dalam persekutuan-Mu, untuk masuk di dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih, betapa baiknya Engkau ya Allah, betapa agungnya Engkau ya Tuhan. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami hanya bersyukur, berterima kasih, mengangkat pujian, memuliakan nama Tuhan, dan Engkau pakai hidup kami untuk sebagai saluran berkat Tuhan, dan juga sebagai alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh penjuru dunia ini. Karena kami percaya tidak ada keselamatan yang lain di luar daripada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, terima kasih Engkau memanggil kami gereja-Mu pada saat hari ini. HKBP Jalan Lurah, kami bersemua hamba-hamba Tuhan, para halado, jemaat Tuhan, begitu juga dengan tim pada saat ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan memanggil kami untuk beribadah, dan pada saat ini kami datang ya Tuhan untuk membawa saudara-saudara kami pada malam hari ini, yang pada saat ini begitu hebatnya pergumulan yang mereka hadapi oleh karena situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, bahkan semakin bertambah banyak hari ke hari jumlah jemaat-jemaat Tuhan
jumlah saudara-saudara kami yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami, terkhusus di tengah-tengah gereja kami HKBP Jalan Lurah, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya yang terinfeksi COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang isolasi mandiri, dan bahkan tidak sedikit juga dari antara saudara-saudara kami ya Tuhan yang meninggal dunia oleh karena COVID-19 yang merajalela di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami tidak bisa merasakan apa yang ada di dalam tubuh saudara-saudara kami. Kami tidak bisa merasakan bagaimana gencarnya penyakit itu, virus itu berada di dalam tubuh saudara-saudara kami. Bapa, kami mungkin hanya bisa membayangkan begitu lemahnya, begitu tidak bersemangatnya mereka, begitu terbeban di dalam pikiran, begitu lemahnya di dalam tubuh mereka. Bahkan mungkin tulang-tulang mereka pun Tuhan menjadi remuk, mungkin tenaga mereka pun sudah hilang, mungkin kesedihan mereka melingkupi hidup mereka, mungkin tidak ada harapan, mungkin tidak ada lagi semangat yang datang di dalam kehidupan mereka. Tetapi ya Tuhan, sebagai orang yang percaya, Engkau melarang kami untuk mematikan semangat dan harapan, sehingga firman-Mu berkata, di dalam sedikit harapan itu akan memberikan jalan keluar untuk beriman dan semakin kuat di dalam iman hanya di dalam Kristus Tuhan. Malam ini ya Tuhan, kami mendoakan mereka, semua para jemaat Tuhan, semua para hamba-hamba Tuhan, semua para saudara-saudara kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua, istri, suami, dan semua saudara-saudara yang kami kasihi, yang pada saat ini Tuhan, yang terinfeksi COVID-19, yang dirawat di rumah sakit, baik yang isolasi mandiri, kami berdoa untuk mereka pada malam hari ini. Kami percaya dalam firman-Mu, di mana Tuhan kami mengharapkan hanya satu kata aja, bahwa Engkau mengatakan sembuh. Kami percaya itu adalah mukjizat Tuhan yang akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami itu yang kami harapkan Tuhan. Satu patah kata dari Engkau ya Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Karena Engkau adalah Allah Tuhan kami yang maha baik, maha benar, maha penyembuh, maha pemurah. COVID ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan kesembuhan dan berkat anugerah Tuhan yang Engkau berikan kepada setiap orang yang percaya. Tuhan, Engkau melihat kami yang pada malam hari ini sama-sama mendoakan para anggota jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau ya Tuhan yang menyentuh mereka, Engkau ya Tuhan yang memberkati mereka, Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka. Bagaimanapun keganasan COVID-19 yang bersarang di tubuh seluruh jemaat Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus, semuanya itu akan musnah, akan sirna dalam waktu yang akan datang. Dan kami harapkan Tuhan kesembuhan itu hadir di dalam jemaat Tuhan. Engkau mendengarkan doa-doa seluruh jemaat Tuhan. Jangan pandang kami Tuhan dari segi dosa dan perbuatan kami, sebab kami adalah orang yang berdosa dan sebenarnya tidak layak datang ke hadiran Engkau. Tetapi terima kasih, melalui darah anak-Mu Yesus Kristus, Engkau melayakkan kami untuk datang memohon, memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga tidak ada lagi batasan oleh karena hubungan kami dengan Engkau ya Allah telah disempurnakan melalui darah anak-Mu Kristus Yesus. Siapapun mereka Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang terinfeksi, biarlah berkat Tuhan hadir atas mereka, Roh Kudus-Mu yang hadir atas mereka, yang menguatkan, yang selalu memberikan semangat dan harapan, serta Engkau juga ya Tuhan yang memberikan kekuatan dan pemulihan. Kami juga tidak lupa mendoakan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini yang sakit di dalam fisik dan tubuh mereka. Apapun penyakit yang ada di dalam tubuh mereka ya Tuhan, di dalam kelemahan, di dalam keletihan mereka telah menjerit untuk meminta kesembuhan.
siapapun mereka ya Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka satu persatu, tetapi Engkau adalah Allah yang maha baik, yang selalu memberikan kesembuhan bagi mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami panjatkan doa ini dan serahkan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami percaya mujizat itu akan nyata. Kami percaya mujizat itu akan hadir di tengah-tengah mereka. Untuk itu Tuhan, lawatlah umat-Mu. Berikan mereka kesabaran dan peneguhan. Berikan mereka kekuatan. Karena kami ketahui tidak ada jalan yang lain selain daripada Yesus Kristus yang datang untuk melawat, yang datang untuk memberikan kesembuhan kepada kami umat-umat Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan yang di dalam sakit penyakit. Tuhan Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan mereka yang menderita oleh karena ekonomi dan oleh karena pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan mereka, Engkau tahu Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu ya Tuhan bagaimana kesesakan mereka untuk menghadapi pergumulan mereka. Firman-Mu berkata di dalam nama Kristus Yesus, ketika anak-Mu berkata, datanglah kepadaku, engkau yang lemah letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu ya Tuhan yang kami minta di dalam segenap kehidupan kami. Sama seperti ketika di dalam kesesakan, Engkau adalah Allah gunung batuku. Ketika kami di dalam pengejaran dan tidak ada pertolongan, Engkau adalah gunung batuku. Ketika kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung, tidak ada satupun pertolongan, tetapi pertolongan-Mu Tuhan hadir di hadapan kami masing-masing. Untuk itu kami mohon kiranya Tuhan yang melepaskan seluruh jemaat Tuhan dari penderitaan yang mereka alami. Dan di dalam duka yang mereka alami, Tuhan berikan mereka kekuatan. Berikan mereka kekuatan Tuhan untuk melepaskan diri mereka dari duka cita yang ada di dalam diri mereka. Karena kami percaya hidup kami ini adalah hidup yang singkat. Tapi biarlah dalam singkatnya hidup kami ini, kami dapat mempergunakan hidup kami ini sebaik-baik mungkin, sedemikian mungkin untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, dalam menghadapi persoalan-persoalan yang belum tuntas, terlebih dalam persoalan COVID-19 yang merajalela sampai saat ini. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kewibawaan, dan berikan yang terbaik bagi para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Bapak Presiden kami, begitu juga dengan para menteri dan juga para pejabat-pejabat lainnya. Kami juga mendoakan TNI Polri agar tetap solid untuk mendukung segala apa yang dilaksanakan oleh pemerintah kami. Terlebih kami mendoakan tim medis kami, dokter, perawat, bidan, dan juga para sukarelawan yang ketika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka, meninggalkan keluarga mereka, untuk memberikan hidup mereka merawat seluruh pasien COVID-19 dimanapun mereka berada. Tuhan ya Bapa kami, lindungi mereka ya Tuhan. Selimuti mereka di dalam naungan anugerah dan tangan Tuhan. Berkati dan jauhkan mereka Tuhan dari segala mara bahaya. Berikan kekuatan dan semangat yang baru bagi mereka. Jikalaupun Tuhan ada tim medis kami yang di dalam sakit, di dalam yang terinfeksi COVID-19, kami juga bawakan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Berikan mereka ya Tuhan kekuatan dan terlebih kesembuhan, agar situasi ini, dan kami merindukan kehidupan kami seperti sedia kala. Tetapi biarlah Tuhan, ketika semuanya ini akan berakhir, kami akan melihat sukacita dan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya setelah lebih dari 1 tahun pandemi ini belum berakhir, kami percaya segala sesuatu yang terjadi akan berakhir. Segala sesuatu yang terjadi itu akan berakhir, karena kami tahu Tuhan adalah Allah Bapa yang selalu memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan kami, setiap orang yang mempercayai Engkau. Terlebih kegiatan hari ini Tuhan, biarlah setiap orang-orang yang telah Tuhan pilih, yang telah Tuhan arahkan
untuk memberikan sebagian berkat yang dari mereka terima, untuk memberikan sedikit tali kasih bagi jemaat-jemaat Tuhan yang terinfeksi COVID-19. Berkati mereka ya Tuhan, lindungi mereka, dan biarlah Tuhan kebaikan mereka Engkau balaskan dengan anugerah yang penuh dengan kelimpahan. Kami hanya mendoakan mereka Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan mereka dari celaka dan mara bahaya. Begitu juga dengan kegiatan kami sampai dengan berakhirnya. Tolong Tuhan roh-Mu yang berada di dalam diri kami masing-masing. Engkau yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya, dan apapun yang akan menjadi hasil daripada kegiatan ini, Tuhan kami percayakan, biarlah ini menjadi saluran berkat dari jemaat-jemaat Tuhan melalui gereja-Mu untuk memberikan berkat yang mereka terima, untuk mereka disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa kami yang Maha Baik. Masih banyak yang kami mohonkan, tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui segala apapun yang kami minta di dalam kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Baik, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terkhusus yang sedang isolasi mandiri, Perhalado HKBP Jalan Lurah, dan juga firman Tuhan yang sudah disampaikan Amang Pendeta Purba, dan doa yang disampaikan Amang Pendeta Simar Mata, kiranya menguatkan dan memberi semangat kepada seluruh jemaat Tuhan yang sedang isolasi mandiri. Tuhan memberkati. Kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Kita nyanyikan amin. Amin, amin, amin. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan, seluruh personil, kru live streaming, pemain musik, worship leader, dan Perhalado HKBP Jalan Lurah mengucapkan selamat dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tapi stay terus di IG Naposo Wulung, Jalur, fan Facebook HKBP Jalan Lurah, YouTube channel HKBP Jalan Lurah, dan tentunya bagi setiap kita yang masih akan menyaksikan, kita masih akan masuk kepada sesi kedua, peduli kasih COVID-19 dan podcast informasi dan edukasi tentang COVID-19. Mau lihat ya? Mari kita sama-sama angkat pujian terima sukacita surga. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sudah jumlahnya harusnya. Shalom Horas. Horas. Selamat datang di acara pengumpulan dana donasi peduli kasih COVID-19 HKBP Jalan Lurah. Dan untuk yang terdampak serta yang terpapar COVID-19, saya Pendeta Hasian BMS Purba, Pendeta HKBP Resort Jalan Lurah, akan mengajak kita terpanggil untuk ambil bagian di masa kesukaran ini. Donasi malam hari ini akan disalurkan untuk membantu yang terdampak dan terpapar COVID-19 HKBP Jalan Lurah. Bersama Amang Pendeta, saya Nyonya Tambunan Boru Tampu Bolon sebagai Ketua Seksi Paropuan HKBP Jalan Lurah akan memandu acara donasi kita malam hari ini. Seperti apa kita, Mang? Nah, begini, kamang dotam wakinang napa sebulung. Sebenarnya kalau kita sering stay di YouTube channel HKBP Jalan Lurah, ada acara Sahabat Lurah Salur yang kita tayangkan setiap bulan, yang mengambil topik edukasi dan informasi tentang kehidupan kita dan iman kita juga. Sebenarnya Inang, acara ini hampir sama dengan Sahabat Lurah yang sudah kita tayangkan juga. Benar, hampir sama. Tapi malam hari ini akan kita padu dengan konsep Sunday Jamming dari Naposo Jalur, sehingga yang beda hanya ada sedikit bedanya memang Inang. Apa itu, Amang? Yang beda, acara kita kali ini juga akan dipadu dengan diakonia. Memberi Diakonia sosial gereja, Amang, ya? Ya, diakonia sosial gereja untuk kita
bisa memberi partisipasi melalui sumbangan ke diakonia, karena salah satu tugas kita adalah diakonia untuk membantu dan menolong kita kepada yang terdampak dan yang terjangkit. Ya, gitu Amang. Ini kita Amang Inang Naposo, remaja, sekolah minggu, dimanapun Anda berada, mari kita berpartisipasi dalam donasi malam hari ini yang bisa kita salurkan melalui nomor rekening HKBP Jalan Lurah Cimahi, ada di Bank Mandiri yang sudah tertera Nomor sekian-sekian begitu berarti ya? Ya, 132 sekian-sekian. Ada juga kita bisa mengirimkan donasi kita ke Bank BCA yang sudah tercantum nomor rekeningnya atas nama Dela Sean. Kita bisa mengirimkan donasi kita Inang, Amang dan semua kita yang ada di YouTube channel yang menonton acara ini. Inang, mungkin sedikit mic-nya bisa diturunkan supaya kedengarannya. Inang jelas nanti mendengar apa yang kita katakan. Bagi kaum milenial kami ajak 4.0 juga berpartisipasi di barcode OVO atas nama Delasian juga Inang ya. Iya, Mang. Dan kita bisa menghubungi nomor hotline yang ada di layar ini. Di layar itu sebelah, Amang ya. Berarti Amang sebelah ini nih yang ada di sini. Ya. Nomor 0823 sekian-sekian nomor HKBP Jalan Lurah. Kalau kita sudah mengkonfirmasi, mungkin butuh konfirmasi ya Inang ya. Iya, gitu. Ya. Jadi gereja melalui diakoni hadir untuk menyapa jemaat di masa pandemi COVID-19. Baik. Kita akan mengajak Inang ya, Ibu Bapak untuk mengetik di handphone untuk mobile banking, SMS banking atau yang lain. Tapi ada acara yang juga tidak kalah penting Inang. Apa itu, hari ini. Ya. Kita ada podcast. Dari siapa Inang? Oh iya, malam hari ini kita akan mendengar podcast dari narasumber yang sudah tidak aneh lagi kita. Saya perkenalkan narasumber kita yang hadir online, yaitu Ibu Dr. Sondang Silalahi, spesial THT KL Mars. Silakan Inang Dr. Sondang, apakah sudah mungkin siap? sudah hadir di Zoom Minar kita malam hari ini ya. Tapi sebelum ke Inang Dr. Sondang, apa itu Amang? saya mau tes dulu tim streaming kita. Boleh Amang? Ya, boleh kita. Mungkin boleh dihadirkan dulu salah satu peserta Juminar. Mungkin sudah ada yang mau mengontak kita. Ya, silahkan. Ini sambil kita bisa interaksi kontak untuk donasi Amang ya? Ya, donasi. Ya, donasi kita malam hari ini. Kita akan tampilkan dari peserta Juminar. Saya kurang tahu persis berapa orang yang mengikuti Juminar, tapi di Facebook ada juga Inang, di IG Naposo Bulung Enjalur. Puji Tuhan Amang ya. Sudah banyak juga ya Amang ya. Tetapi alangkah baiknya kita semakin banyak semakin bisa membantu jemaat kita yang terkena pandemi Amang ya. Baik. Apa sudah ada jumlahnya Amang di sini kita bisa lihat Amang? Sampai saat ini. Sampai saat ini sudah terkumpul donasi. Ini sudah terkumpul donasi, puji Tuhan. 34.945.000 rupiah. Amin. Tuhan memberkati semua, karena kita bisa banyak cara Inang, BCA, Mandiri. Ya, bisa melalui BCA, Mandiri. Amang sampai tanggal berapa ini Amang kita bisa mengumpulkan dana ini? Dana kita tanggal 3 sampai tanggal 7 pukul 12. Bisakah diantar ke gereja Amang? Misalnya bisa. Yang tidak bisa mentransfer misalnya? Ya, mungkin kita kesulitan mentransfer, kita bisa antar langsung ke gereja. Ke gereja Mang ya. Atau bahkan dari Sintuawik Ina bisa. Bisa melalui Sintuawik ya. Ya betul. Sampaikan melalui bisa kita menghubungi Sintuawik kita masing-masing apabila kita kesulitan untuk mentransfer, mengantar ke gereja. Siap Amang setiap wek kita menerima ya Mang ya. Menerima sumbangan kita. Besar kecil partisipasi kita malam hari ini di mata Tuhan itu sangat berharga. Sangat berharga, betul Amang. Dan menolong yang terdampak dan yang terpapar. Sarana gereja andil di masa kesukaran. Di masa kesukaran. Sudah bisa ya? Atau kita sesi pertama dulu? Mohon bersabar Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan.
Narasumber kita malam hari Narasumber ini, kita sudah sesi stay. pertama Dr. Sondang. Inang Dokter Sonda di hotline dulu, sudah ada yang telepon ini ke tim live streaming HKBP Jalan Lurah. Saya akan terima telepon. Halo, selamat malam Dr. Sondang. Oh ya, sudah ada Dokter Sondang. Salam. Shalom. Wah, pakai baju warna Puji cerah, Tuhan, Inang Dokter, cerah ya. supaya lebih Ya. semangat untuk nyapa. menyampaikan Ada ya Mang 3 ya. topik yang akan kita bahas. Pertama, Yang tentang pertama itu, kondisi COVID. Ya. Yang kedua tentang protokol kesehatan. Ya, yang ketiga isolasi mandiri ya Mang ya. Khusus untuk yang Khusus isolasi. isolasi mandiri ini kita wajib mendengar, wajib menonton, Ya. wajib memperhatikan. Karena ini berguna sekali untuk kita yang sedang dilanda pandemi pada saat ini. Iya, benar. Silakan Dokter Sondang. Tunggu. Jadi tadi untuk nanti di sesi 2 saja bagaimana? Oh, nanti. Oke, baik. Ya, silakan Inang Dokter. Sesi pertama ya. Ya, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Selamat malam. Selamat malam. Saya mau menyapa dulu yang terhormat Amang Pendeta Perubahan, Horas Inang, horas. Amang Pendeta Dodi Sinarmata, Ya, ada Horas. bersama. Ya. Enang dan Delima Doro Tampu Bolon, Siap, Horas. seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah dan Parhalado serta tim live streaming. Ya. Seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari, teman seiman di seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini. Amin. Jadi malam ini kita harus bergembira ria ya. Amin. Gembira itu imun kita naik. Naik, betul. Kalau kita sedih terus dengan berita-berita hoax, imun kita akan turun. Ya. Sudah Inang, sudah. Jadi judul saya ini adalah tentang Ya, siap Inang, nanti kami ingatkan. Ya. Kan Dokter. psikologis itu adalah
dialami oleh dunia, dikatakan bahwa anak-anak itu kuat terhadap penyakit. Ternyata sekarang anak antara 1 sampai 12 tahun juga kena. Makanya anak-anak hati-hati, jangan diajak ibunya keluar ya kalau nggak perlu begitu ya. Ini gimana sih asal usulnya penyakit ini? Jadi dulu bulan Desember 2019 itu terdeteksi bahwa ada penyakit di Wuhan di Cina sana. Ya, ternyata menular dengan cepat. Akhirnya sampailah ke Indonesia. Iya. Pertama sekali di Jakarta itu ada pasien pertama itu bulan Februari 2020. Akhirnya 1 Maret 2020 dikatakan bahwa kita sudah terkena penyakit virus. Dan WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mengatakan sudah pandemi COVID, artinya sudah wabah nih. Artinya wabah itu sudah menular kemana-mana saja, mengenai siapa saja, mengenai umur, mengenai laki-laki, mengenai perempuan, siapa aja yang terkena. Jadi mulai Maret 2020 sudah merupakan wabah dunia, ya. Nah, ini kita ingat dulu. Ini menularkan ini adalah sejenis binatang. Apa namanya ini? Ya. Ini apa ya? Sejenis binatang ini. Dia ada di pohon ya. Akhirnya kemudian diperiksa di laboratorium bahwa memang dia kalong. Memang benar dia menyebabkan penyakit. Tadinya dia hanya untuk binatang itu aja. Tetapi akhirnya dia menyebar ke manusia dan pada manusia penyakitnya sangat berat. Bahkan menyebabkan kematian. Ya. Sekarang apakah dampaknya terhadap dunia? Ya, kita lihat dulu ya, pertumbuhan ekonominya menjadi berkurang, malah minus. Kemudian tingkat penganggurannya meningkat. Malah dikatakan kita sudah masuk ke dalam kemiskinan global. Jadi hanya Indonesia yang miskin, global miskin. Sehingga kita perlu bantuan. Bagaimana bantuannya? Supaya kita berdoa supaya cepatlah COVID ini berlalu. Amin. Ya. Kemudian ternyata bukan hanya dalam bidang ekonomi saja, bidang kesehatan, apalagi kesehatan. Aduh, saya sangat sedih mendengar nakes. Setiap hari ada aja yang jatuh sakit, bahkan meninggal dunia. Ya, pendidikan tutup. Sekarang school from home. Ya, anak-anak nggak boleh lagi masuk sekolah. Pariwisata tutup. Padahal sebagian kan aset ekonomi kita dari pariwisata. Olahraga juga. Ya, hati-hati Bapak Ibu nanti kalau lihat olahraga malam nanti bola ya jangan harus selalu istirahat ya, dijaga istirahatnya, jangan terlalu capek gitu ya. Kemudian keamanan sipil masyarakat ini juga terganggu. Pangan, apalagi pangan, lingkungan, politik dan lain-lain. Ya, ini semua adalah dampak pada bidang lain ya. Itu bidang lain juga banyak sebenarnya ya. Tetapi puji syukur juga ada dampaknya juga positif buat kita. Apa sih dampaknya? Lebih peduli dengan kesehatan. Sekarang kita mulai sehat-sehat, bersih, bolak-balik cuci tangan. Bolak-balik cuci tangan, nggak pernah diajak makan. Memang cuci tangan bukan buat makan, ya. Apalagi nanti megang-megang mata nggak boleh. Nah, seluruh dunia bekerja sama. Sekarang banyak dukungan bakti sosial, dukungan ini banyak. Ya, manusia juga saling membantu, bakti sosial dari ini kayak kita sekarang kan dari gereja mengumpulkan dana buat membantu teman-teman kita. Kemudian perbaikan kualitas udara, kalau dilihat udaranya menjadi bersih, nggak banyak polusi karena nggak ada lagi, udah dibatasi transport ya. Kemudian meningkatkan dan paling yang kita ingat loh, kita ini kan ada kita udah bisa webinar ya kan akibat dari itu semua ya. Sosial media kita juga semakin berkembang gitu. Itulah akibat dari positifnya ya. Kemudian apa yang kita bisa lakukan? Ya, protokol kesehatan. Kalau dulu mula-mula sekali 3M, kemudian 5M. Sekarang mah nggak cukup lagi 5M, 6M. M1 masker, pakai setiap masker. Saya kena berada di rumah ini. Kalau saya di luar, saya harus pakai masker.
Sekarang masker juga harus 2 lapis, nanti saya terangkan ya. Harus 2 lapis, nggak cukup 1 lapis. Kemudian jarak minimal 1 meter, jangan deket-deketan. Ya, kadang-kadang kalau nggak mau ngantri kita deket, nggak boleh 1 meter. Dan kita jangan segan untuk menegur, karena ini kan sudah program dunia ini ya. Iya. Kemudian cuci tangan. Kalau ada air lebih bagus dengan air, pakai sabun. Tetapi kalau nggak ada air semua ya pakai hand sanitizer. Sekarang udah banyak ya. Kemudian batasi mobilitas. Kurangi bepergian. Kayak kemarin kan, kalau misalnya ada libur-libur jangan pulang dulu. Walaupun misal ada juga yang masih ikut pulang. Nah, akibatnya kan memang terjadi meningkat ya pasiennya. Kemudian jauhi kerumunan. Ya. Misalnya ke pasar, boleh ke pasar tapi jaga jarak. Pesta-pesta jangan dulu, menonton orang kecelakaan. Itu orang kecelakaan rame-rame nonton, bukannya menyelamatkan yang kena tabrak, malah selfie foto-foto ya. Jadi jauhi kerumunan. Kemudian menghindari makan bersama. Jadi kita sekarang ingat, sekarang virus yang sekarang tuh sangat ganas ya. Dikatakan bahwa 5 detik, dalam waktu 5 detik kita bertemu dengan virus kita kena. Ada nggak makan dalam waktu 5 detik? Nggak ada kan? Makanya kalau mau makan, bawa aja ke rumah, makan di rumah ya. Jangan makan-makan lagi di luar. Makanya sekarang arisan, ulang tahun pertemuan tidak boleh, dilarang ya. Ya. Nah, sekarang saya ingin tentang masker nih. Masker itu sekarang harus dipakai rangkap, ya. Gunakan masker dengan kawat, ini penyangga ini kawatnya. Ikat karet masker. Kadang-kadang saya ingin diikat ini supaya maskernya dia tertutup hidung sama di bawah dagu. Kemudian kalau maskernya kepanjangan ya dilipat. Masker itu letaknya di hidung, antara hidung sampai bawah dagu. Jadi bukan di dagu apa di leher atau di tangan. Dipakai yang benar ya. Kemudian apa yang nggak boleh? Jangan gunakan 2 masker medis secara bersamaan, nggak boleh. Nanti saya terangkan, nggak boleh, nggak usah. Jangan menggunakan masker KN95 bersamaan dengan masker lain. Kalau dia punya masker KN95 cukup 1 aja, ya. Kemudian hindari penggunaan masker dan kartu udara. Kadang-kadang kan ada tuh ya, kartu udara jendela, nggak boleh, membahayakan dia. Nanti kuman-kuman luar masuk ke dalam melalui katup. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh pakai katup-katup ya. Nah, mengapa harus pakai masker rangkap? Ya, ini organisasi kesehatan dunia urusan bagian penyakit menular ya, CDC. 1, meningkatkan daya filtrasi. Menggunakan masker rangkap dipercaya efektif karena dia menggandakan lapisan material harus dilewati oleh tetesan atau droplet kan. Kita tahu infeksi itu melalui tetesan, bahkan sekarang melalui udara, airborne infection. Ya. Jadi kalau kita rangkap, dia lebih susah masuk. Kan dia tuh kecil sekali kumannya, tapi bisa masuk pori-pori masker kita. Kemudian masker rangkap membuat masker di bagian luar memakan masker di bagian dalam. Ya, jadi tadi di dalam itu pakai masker medis kan ada kawat nih. Kan di hidung, baru disambung dengan masker medis, masker kain. Tidak boleh pakai masker yang bahan apa itu, yang kayak itu. Kayak karet, scuba. Itu ternyata kuman bisa masuk tembus itu, janganlah ya. Jadi kalau ada bapak ibu yang belum punya masker double ya sekarang disiapkan aja ya. Karena gunanya sangat banyak. Nah, ini dia kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan risiko. Coba kita lihat, ada risiko rendah. Risiko itu masih risiko terkena COVID ya. Risiko rendah, maintenance rendah. Kemudian paling rendah itu adalah membuka kotak di gerbang surat. Jadi kalau kita misalnya gini lah, ada surat, nggak usah tangan kita, pastilah tempatnya di gerbangnya, ya. Kotak surat. Atau misalnya kita pesan makanan kan nggak boleh makan di restoran, GoFoodnya semua nempel aja di paku di gerbang sana, jangan berhubungan tangan gitu ya. Kemudian ini kan risiko rendah keduanya membeli makanan untuk dibungkus di mesin BBM ya. Kemudian risiko agak rendah, menginap di hotel maksimal 2 malam, menunggu di dokter praktek, saya sakit. Ya kalau gini ya kita pakai masker 2 lapis tadi, ya. Kemudian makan di restoran, di meja luar tuh, kalau di meja dalam pakai AC apalagi di mall, waduh,
situasi udaranya bagaimana gitu ya. Itu rendah. Risiko sedang, pergi ke pantai. Pantai itu masih udara terbuka gitu ya. Bawa anak ke sekolah pendidikan. Berenang, risiko sedang ya. Tapi kolam umum yang outdoor bukan yang indoor, yang di luar ya. Risiko tinggi ke salon, tukang cukur. Waduh, di mana ini kok? Saya lihat semua teman-teman saya semakin tua mukanya karena janggutnya makin panjang, hidungnya kumisnya makin panjang. Ibu-ibu juga takut. Gimana kalau mau ke salon ya? Hidungnya ditutup aja, ya. Nah, takut dan kalau terpaksa ditutup dan tetap kita pegang itu, pakai masker itu ya. Jadi cantingan dibalik nggak apa-apa dikeluar, tapi tetap ditutup, gitu ya. Risiko agak tinggi hadir di pernikahan, pemakaman, apalagi nih teman sejawat yang meninggal, wah kita saking kita ibadah kita peluk dia, waduh kita kan harus selalu curiga, jangan-jangan kita yang menularkan atau yang dinularkan kita. Naik pesawat, nah ini bahaya nih. Naik pesawat itu, waduh kalau terpaksa pakai masker, terus pakai face shield dan jaraknya jangan dekat-dekat, 1 meter minimal kalau di pesawat ya. Jangan dekat-dekat gitu. Hadir di pernikahan, salaman. Aduh sekarang jangan salaman deh. Sekarang ada cara salam corona. Nggak usah salaman pakai tangan ya. Jadi salam seperti gaya orang Sunda itu yang sopan-sopan gitu ya. Gitu aja salaman. Sekarang resiko tinggi bagaimana? Pergi ke bioskop. Itu bioskop itu yang 21 terbuka, tertutup pakai AC. Aduh gimana ya? Nggak bisa itu. Sekarang ini tuh Amang Pendeta ini beribadah dengan jamaah yang ramai, hati-hati ya. Iya, Nang, ya. Kadang kan nggak boleh ya. Harus jaga jarak. Jarak. Nih, waspada tuh penyebaran COVID nih, sering berkumpul tempat umum. Waduh, nggak boleh lagi ya. Nggak boleh nih. Kalau kita lihat, nggak boleh lah di rumah aja kumpulnya. Penggunaan lift dengan orang banyak. Kalau di lift itu biasanya di lantai itu udah ada cetakan kaki. Kita ikutin itu sudah diatur. Nah ini foto grup, selfie, kita mau foto, buka masker. Saya sekarang nggak mau lagi. Iya. Ada pesta pernikahan, buka masker nggak mau. Karena 5 menit buka masker, itu kuman varian Delta itu masuk. Nggak mau saya lagi. Yang lain juga nggak mau dong. Masa kalau kita jaga diri kita, orang lain juga menjaga diri, jadi sama-sama. Jadi foto grup jangan, haram, hukumnya haram, gitu ya. Jadi seperti itu. Maaf ini tadi Kemudian kendaraan dengan jumlah banyak. Jadi kalau kendaraan umum sekarang kan udah dibatasi, nggak boleh banyak. Kerja bareng, antrian. Kalau kita antrian umum sekarang mungkin dengan zaman COVID ini kita ngantri seperti di Singapura ya, jauh jarak 1 meter. Kalau kita ngantri dekat-dekatan, takut nggak kebagian, enggak lah, jaga jarak deh. Toilet umum, tempat duduk umum. Sekarang toilet umum kita hati-hati, pegangan pintunya itu loh, dokumen kali ya hati-hati, atau ngidupkan lampu hati-hati, ya untuk handle klosetnya hati-hati. Asrama juga harus hati-hati, berkumpul keluarga, itu harus selalu hati-hati ya. Ada derajat keparahan. Jadi sekarang ini tanpa gejala, oke gini bahaya ini disiplin yang bahaya. Ini berkeliaran kemana-mana nih, ya. Apalagi anak muda sekarang berkeliaran kemana-mana sampai di rumah, peluk temannya, peluk bapaknya, aduh bapaknya kena, bapaknya lansia, udah ada lagi sakit darah tinggi, waduh, gimana nih, ya. Kemudian ringan. Nanti saya kasih tahu mana ringan, mana yang tanpa gejala, sedang, berat, kritis, itu ya. Waspada gejala yang paling umum itu adalah demam, batuk kering, lelah, capek gitu. Yang tidak umum itu tidak nyaman dan nyeri tenggorok, diare, matanya merah, sakit kepala, hilang indera pengecapan dan penciuman. Jadi pengecapan ini nggak bisa ngerasain garam, hambar semua, nggak bisa merasain manis. Bagaikan orang apa? Namanya putus cinta. Nggak tanpa rasa, tanpa apa kalau tanpa melihatmu. Tapi ini ketemu corona ini rupanya ya, pada kulit. Nanti untuk indera penciuman, karena saya seorang dokter THT, saya nanti akan paparkan mengenai video cara mencuci hidung yang benar, cukup 2 menit pada akhir acara. Mudah-mudahan kita dapat laksanakan ya. Oke, nah. Kemudian gejala serius, sulit napas, sesak napas, nyeri dada, rasa tertekan, hilang kemampuan bicara ya. Itu serius ya. Nah, virus COVID juga dapat menyerang otak.
penyebab stroke kejang-kejang gitu. Jadi kejang-kejang bukan karena dia penyebab epilepsi, bukan, mata infeksi. Kenapa matanya merah? Tadi baru jalan naik motor tadi banyak angin, enggak, lihat hati-hati. Hidung yang tadi saya bilang anusnya itu nggak bisa mencium. Ini bau apa ya? Bau parfum atau bau apa? Ya, jadi maaf kalau di sampingnya ada buang angin dia nggak tahu dia itu, karena dia nggak bisa mencium ya. Nah, kardio jantung, kardiovaskuler ya, kemudian hati, fungsi hati, enzimnya meningkat, SGLT meninggi. Beneran hati-hati diare. Saya tadi baru makan rujak tuh, baru makan cabe, diare dok. Ya, hati-hati. Sekarang juga ini kan namanya penyakit baru, penyakit 1000 wajah. Ya, nggak harus paru-paru yang serang, diare. Kita kalau diare itu ingat, tadi saya bertemu dengan siapa? Hati-hati ya. Mulai ginjal, jadi ginjal itu bisa jadi radang ginjal atau sampai dia gagal ginjal. Baru persyaratan kadang-kadang dia nggak sadar gitu. Itulah sampai dia. Jadi dia menyerang faktor-faktor pertumbuhan kita, vital organ vital kita ya. Sampai semua diserang ini sama dia ya. Nah, sekali lagi, COVID itu bukan aib loh, ya. Bukan, jadi kalau Anda itu sakit COVID ya cepat-cepatlah lapor. Jangan membiarkan COVID merajai kita ya. Nah, mungkin sampai sini dulu Amang. Iya, gitu ya. Terima kasih Bu Dokter. Ya. Ya. Tapi masih ada sesi kedua Inang ya nanti ya. Masih ada Sesi masih kedua. masih 3. Iya. Oke. Kita mungkin Inang Bidan. Iya, kita, terima kasih dulu kepada Ibu Dokter dulu itu sesi pertamanya ya. Masih ada sesi kedua. nanti Ternyata ketiga. Amang setelah kita dengar tadi penerangan daripada Ibu Dokter menular. Betul. Jadi sangat cepat menularnya. Sangat cepat. Iya. Baik, kita akan break dulu, kita akan dihibur dulu supaya tidak ngantuk. Mungkin sudah Ya. jam 8 kurang 5 ya, 20. Kita akan dengar lagu dulu. Lagu apa, Baby? Harapan. Dangalah di Hagu Goki Pengharapan. nanti ya. Ya. Pengharapan kesembuhan ya bagi orang yang sedang terpapar ya. Oh, sebentar. Boleh Oh, sebentar. Jadi kita mau menyapa. menyapa jemaat dulu, ada yang sedang telepon. Iya. Silakan. Menyapa jemaat ya. Bisa ya. Tapi sambil siap-siap ya, dangalani hagugoki supaya jemaat juga di rumah ikut Iya. nanti bernyanyi Jangan lupa bersama-sama kita dengan semua ya. berpartisipasi untuk berdonasi ya. Iya. Boleh kita langsung ke rekening. Kita mau menyapa siapa ini Amang? Ada yang telepon karena kita membuka hotline di sini. Ini Oh siap. tangan saya agak benar dulu. Di sini dia. Iya. Ya, boleh Ada Amang. hotline. Saya akan menerima telepon. Cek. Silakan. Halo? Halo? Ya? Halo? Oh iya, halo Iya. Bang. Halo? Shalom. Halo? Shalom. Halo? Oh iya, ya. Silakan Amang, ini kayaknya suara namanya Elistartris. Silakan Amang. Oh iya. Amang Elisatris ya. Halo? Ini panitia malam doa dan peduli kasih. Kalau suaranya Pejang Lurah. Ya. Iya, Mang. Ya, halo? Shalom. Halo. Kedengarankkah suara kami? Selamat malam, Amang. Iya. Gimana, Mang? Bisa? Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ini panitia malam doa dan peduli kasih COVID-19 ya. Iya, betul Ya. lah, Mang. Betul Amang. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak David Tanuri dari Jakarta. Oh, ada tamu kita Inang David Tanuri dari Oh, iya. Jakarta. Terima kasih Amang. Oke. Mau kasih donasi ya? Kami tergerak untuk ikut di dalam partisipasi di acara ini, ya, karena saya dengar bahwa banyak jemaat di gereja HKBP Jalan Lurah itu yang terpapar Luar COVID. biasa. Jadi malam ini saya ikut berpartisipasi dengan menyumbang 5 juta. 5 juta Semoga rupiah. sumbangan yang kami Wah. berikan 5 juta. Terima kasih untuk jemaat yang Amang terpapar. Terima Elisatris. kasih.
Terima kasih Amang Berkat Tanuri. melimpah, Amang. Terima kasih. Saya mewakili dari David Tanuri dari Jakarta, Amang. David Tanuri dari David. Jakarta. Dari Pak Elisa Tris ya. Taruli ya. Elisa David Tris Taruli Bintang. 5 juta. Iya, terima kasih. Mungkin Terima itu kasih, dulu. Amang. Pertama salam ya buat Bapak David, Pak Elisa Tuhan Tris. berkati Tuhan Bapak memberkati David ya, Horas. Tanuri. Sehat-sehat, Amang. Ya. Iya, iya. Dari David Tanuri 5 juta, kemudian itu 1 juta dari Jakarta. Iya, iya, Mang. Ada dari Pak Kamto ya? Oh. Iya, oke. Ya, Pak Kamto dari Jakarta juga menyumbang Nanti- 1 juta rupiah. Terima kasih. Bisa langsung disampaikan ke tim multimedia ya. Ya. Terima ya. kasih Amang Elisa Tris. Halo, masih stay. Horas, salam buat keluarga semua ya. Ya. Horas, Amang, Horas. Mungkin lagu dulu Inang, silakan. Ya, Dang silakan Alani. untuk lagu selanjutnya. Lagu Goki, lagu. Dangalani hagogo hoki boya mardalandingo luko atunang hona dilambuki tung soboyau songono Hodo hagogo manukoliha hubereng bohimlas martangi angau mangido pangurupi yondia sai tiop tangaku sai togu maaf hai horo Tuhan hargogo dia dangalani hagogoki boya mardalandingo luko atunang hona dilambuki tung soboyau songono Hodo hagogo manukolia hubereng bohimlas martangi angau mangido pangurupi ondia sai tiop tangaku sai togu maaf hai horo Tuhan pargogo dia ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu peganglah tanganku jangan lepaskan kaulah harapan dalam hidupku ku pandang wajahmu
tepuk tangan dulu kita buat worship leader and song Ya, leader Feby terima dan kasih. Gaby, terima kasih ya. Dengan Anda bertepuk tangan, Inang menambah imun itu karena Ya. menambah sukacita ya. Ya betul Amang. Oh, ada untuk satu lagi telepon mungkin Telepon lagi karena kita ada yang akan terima dari pendonasi Amang ya. menghubungi dari hotline di hotline gereja kita. Sebentar Amang ya. 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 Kita akan menerima telepon dari Pendeta, Halo, selamat malam, dengan siapa, Mang? Peduli Kasih yang berdonasi. Edison Kultum Dengan siapa? dari Bandung. Dari Bandung. Ya, Amang kami siapa? sudah mengikuti acara ini dari awal. Ya, makasih Amang. Ya, Horas Amang. Ya, horas Amang. Ya. Saya sebagai anak yang lahir dan besar di HKBP Gamelura terpanggil untuk memberi tali kasih untuk saudara-saudara kita yang saat ini positif COVID-19. Iya, Mang. Tapi saya membawakan atas nama keluarga almarhum Situa P. Gultom Berupak Pahan. Tunggu Amang. Keluarga Poparan, keluarga Situa P. Gultom ya? Iya, Situa P. Gultom Berupak Pahan. Berupak Pahan dicatat. Situa di situ. Iya. Keluarga Di Gamelura. Kami akan menyumbang sejumlah, mohon maaf aja, mungkin tidak terlalu besar, sebesar 2.500.000. 2.500.000 dari 2 juta keluarga. rupiah. Puji Tuhan. 2.500.000 Inang. Peparan Opusandro Gultom Iya. Opusandro Gultom 2.500.000 rupiah. Salam buat keluarga Amang ya. Terima kasih partisipasinya ya. Iya, Mang. Horas, Iya, Mang. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Amin. Horas. Ya, itu tadi ada Inang yang menghubungi kita ya. Iya, Silakan. luar biasa malam Ada hari ini Amang ya. Di hotline ini. Boleh Tangan Amang kita Amang tahu Pendeta dulu kurang ini pas ya. bahwa donasi kita sudah terkumpul Ya. sampai saat ini 45.445.000 rupiah. Tepuk tangan untuk Tuhan Tuhan Yesus. memberkati ya. Mungkin kita ke podcast kedua, kita undang lagi. Ini, Tapi jangan lupa masih terus kami undang ibu bapak di rumah, di Facebook, di tapi tetap ya donasinya jalan Amang ya. Ya. Tetap berjalan di Bank BCA donasinya. Mandiri OVO untuk bisa mengetik melalui handphone kita. Iya. Bisa menghubungi juga ya Inang ya. Ya siap. Kita langsung ke podcast kedua. Silakan Inang Dokter Sondang, tapi Inang mohon maaf mungkin Waktu kali Amang ya. paparannya Boleh nanti waktunya bisa lebih dipersingkat, dipadatkan. dipadatkan, singkat supaya padat. ya Inang. Tapi Sesi ilmunya kedua. tidak berkurang. Ya betul ya. Kalau yang sudah ahli Inang sudah Betul. biasa. Dokter Sondang, ya. apakah sudah siap? Halo Inang Dokter Sondang, silakan Inang untuk sesi kedua ya. Oh Sesi ya, kedua. siapkan share screen dulu. Sudah. Oh iya, ya betul. Inang mohon maaf waktunya nanti mohon agak dipreskan ya, mohon maaf. Singkat padat. Oke. Siap. Ya. Jadi kalau ada gejala-gejala COVID ya kita cepat membersihkan diri. Misalnya salah satu adalah dengan membersihkan isapan hidung gitu ya. Ini caranya nggak usah takut, tidak akan sakit ya. Masih di sini. Kemudian kalau kita dirawat, kalau kita benar gejala sedang berat kritis itu harus dirawat di rumah sakit. Kalau sudah di sekarang rumah sakit Ya. ya. Ini sama yang sakit. Isoman ini ya. Tapi kalau teorinya mau obat di rumah sakit juga harus menggunakan masker ya. Rumah sakit penuh sekarang. Waduh, di mana rumah sakit oksigen juga berkurang. Kemudian ada rumah sakit lapangan juga penuh. Aduh, bagaimana ya bisa dijaga ini ya?
Dokter? Iya. Terima kasih untuk Ibu Dokter Sondang. Nanti kita ada sesi ketiga lagi Bu Dokter ya. Terakhir. Ini terima kasih untuk Bu Dokter. Pengumpulan dana kita Masih ada tadi? sudah selesai Masih ya, ada? Mang? Sudah selesai? Nanti sesi ketiga dilanjutkan oleh Dokter Sondang. Oh, tadi sudah langsung selesai Ini ya. kita akan iya, sedikit memberitahukan tentang pengumpulan dana kita. Tidak sampai di sini saja, kita pengumpulan dana sampai hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sampai jam 00 WIB. Jadi Iya, yang jadi masih bisa berkesulitan terus ya. untuk mentransfer boleh diantar ke gereja, boleh menghubungi situa weknya masing-masing. Untuk pengumpulan Tolong dana dimunculkan dulu sampai Inang tanggal Dokter 7 lagi. Amang ya, sampai Ya. tanggal 7. Ya betul Inang. Nah tolong dimunculkan Inang Dokter buat Amang Pendeta mau mengucapkan terima kasih. Halo Inang Dokter. Nanti ada sesi ketiga lagi Amang. Masih ada ketiga? Ada Oh ketiga. masih ada. Nanti di sesi Iya. ketiga. Saya kira sudah selesai. Ada satu materi yang sangat penting yang tadi tentang pencucian ini ya hidung dari Iya. virus corona. Itu sangat bermanfaat sekali dari Dokter Sondang. Nanti Iya. sesi ketiga, Mang. Sesi ketiga ya. Iya. Sambil kita berdonasi Ibu Bapak menolong teman-teman kita di HKBP Jalan Lurah yang sedang isolasi mandiri. Sebagai saluran gereja berdiakonia menyapa mereka. Mungkin Inang nanti pendeta akan sangat menjadi hal yang bersukacita bagi yang isolasi mandiri jika pendeta bisa menyapa mereka. Disapa Nanti- lah, Mang ya. Ada Iya. pantun-pantun kali Amang Tapi ya, menghubung betul. mereka. Metode cara yang dipakai Inang Iya, ya. betul. Kita Iya. menyapa mereka, Mang. Horas, salam Horas, yang isolasi mandiri. Yang isolasi mandiri semangat Ya, terus. semangat. Pasti bisa. Harus sembuh. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus. Ya, Amin. imun harus naik ya. Ya. Dengan Dan semangat. mungkin bisa menyimak lagu ini untuk bagi yang isolasi mandiri khusus jemaat HKBP Jalan Lurah dan yang lain. Mungkin lagu apa itu? Dari Kak Serti dulu. Oh ya. Kapan namanya? Enggak apa-apa. Sesi ketiga. Ya, boleh. Silakan Inang Serti Kita ada. dengarkan sebuah lagu pujian dari Kak Serti ya. Serti Boru Boru Simajuntak. Simajuntak. Ya. Silakan. Sambil menunggu di sesi ketiga, tapi kita akan melihat waktu sudah jam 8:20 lewat 20 15 menit, hampir ya. Inang ya. Kalau bisa nanti mudah-mudahan acara ini bisa selesai Sebelum jam 9 sebelum ya, jam Mang, ya. 9 ya karena waktunya juga ya. Tapi puji Tuhan Amang, Ya. banyak yang berdonasi Berpartisipasi. ya Mang ya, berpartisipasi ya Mang ya. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Bagi Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi keseluruhannya tanpa bisa kami sebut satu persatu, mungkin di running text bisa kita lihat Inangnya. Ya, boleh Kita kita, mengucapkan lihat terima kasih. sendiri di running text-nya. Kita menikmati dulu lagu dari Serti Boru Simajuntak. Silakan. Dung sono rohaku di banjir susi bersupeu tahun di Nabos terohaku dituatai di pasar
Terima kasih untuk Inang Serti Simajuntak, luar Kalau biasa kita, ya Inang, suaranya ya. Untuk yang isolasi mandiri, Sonando di pasonan tok tok rohako. luar biasa. Untuk yang isoman semangat ya, Tuhan Semangat. berkati ya. Pokoknya harus Imbang sembuh. suara kita dengan Inang Serti, Inang ya. Lebih bagus kita dong, Tidak beda Abang. jauh lah. Ini donasi kita malam hari ini sudah di angka 47.045.000 Luar biasa, rupiah. Tuhan Puji memberkati. Tuhan. Ini Amang Pendeta mau menghibur juga yang isoman. Ada Ya. Ada upasa dulu. Marupasa Amang. Amang Ya, ya. marupasa dulu, Amang. Luar Marupasa. biasa ya upasanya Amang Pendeta, kita dengarkan ya. Untuk kita yang menyaksikan acara Malam Doa Peduli Kasih COVID-19 dan terkhusus buat jemaat HKBP yang isolasi mandiri, upasana songono mainang napurat tanau-tanau rangging masih rangkongan tung badat tapi pada udau alai todita memarsi kongkoman alai Hebat tuh. pete jo Belum ya. isi ni dompet ta masih Saking liana semangatnya ya. ida tong Semangat ya, semangat untuk yang isoman ya. ya satu lagi nang Ya. ada Satu lagi Amang. dakkan ni hari ara tanggopina itaiton saidaoma akamara suak songoninang akka parsahiton Hebat tuh. Boleh sadana ya Mang? Nanti. Oh iya, jadi PR Mang ya satu lagi ya. Nanti ya, ya. Kita masuk ke sesi ketiga dulu mungkin Inang ya. Ya, Dr. Sambil kita Sondang, terus- apakah sudah ya, siap sesi ketiganya? Ya. Silakan. Ya, semangat. Nah ini cuci hidung. Oke. Disimak, kita simak ya. Sangat penting ini. Tadi saya katakan bahwa kesehatan jiwa perlu, ya kesehatan jiwa. Tadi kan kesehatan jasmani udah dikasih obat, dikasih olahraga, ya. Kemudian dikasih perawatan lah, kasih makanan. Sekarang jiwanya bagaimana? Selalu berdoa, ya. Harus selalu berdoa. Jangan lupa, jangan pergi ke datu-datu, jangan pergi ke tukang macam-macam. Ingat Tuhan ada kok, Tuhan tuh baik. Tuhan Amin. itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Pokoknya dapatnya mujizat selalu ada gitu ya. Kemudian me time, wah ini saatnya waktu saya ini selama saya nggak isolasi mandiri saya sibuk sekali pagi sore siang malam. Sekarang ini waktunya saya mengisi dengan hobi, berenda, main gitar, ada yang buat ngarang lagu cerita ya. Kemudian komunikasi dengan keluarga hanya melaksanakan daring, selalu tidak usah tetap muka, selalu online ya. Kemudian kurangi paparan sosial media. Kita tahu sekarang paparan itu ada yang hoax loh, bikin kita pusing, bikin kita jadi teman kita udah nggak usah buka-buka HP dah, buka aja Alkitab ya, buka aja Alkitab ya, jadi supaya dapat Betul. terhibur ya. Kemudian ini susah ya, kenapa susah ya? Ini susah ininya kenapa susah ya? Saya coba panitia. Ayo, multimedia belum, ya. udah ya. Nah, sudah. Nah, sekarang kita masuklah. Vaksinasi, apa sih vaksin itu? Memberikan antibodi ya secara langsung. Bisa sih kita punya antibodi tetapi sakit dulu, nggak usah sakit dulu, jangan deh. Sakit dulu nunggu 1-2 tahun baru terjadi antibodi. Sekarang langsung aja kita kasih vaksin ya supaya langsung dapat daya tahan kita antibodi ya. Jangan takut divaksin ya. Jadi di Indonesia sekarang sudah ada ketiga ya, Moderna sudah masuk, jadi Sinovac pertama, kemudian AstraZeneca dan Moderna sudah masuk, itu semua sudah masuk uji klinis, jangan takut ya, siapkan waktu kita, sekarang bukan hanya masalah 18 sampai 59 tahun divaksin dan lansia, anak kecil juga sudah divaksin, tadi kan kita punya kan jemaat anak kecil ya, jangan takut ya. Kemudian apa gunanya divaksin? Supaya kita mendapatkan imunitas yang global. Jadi kalau kita sudah divaksin, maka kita dapat memberikan imunitas diri sendiri. Dengan demikian kita melindungi orang yang nggak divaksin. Siapa yang nggak divaksin? Misalnya orang yang punya penyakit komorbid yang berat, jantung, kemudian punya penyakit autoimun, bayi. Nah, kita harus mereka harus melindungi mereka. Makanya jangan lupa
kita tuh divaksin bukan buat diri sendiri, juga buat orang lain gitu ya. Jadi jangan sampai lengah buat divaksin. Kemudian ada pesan saya buat dibawa di rumah. Pertama, laksanakan prokes walaupun bersama-sama keluarga di rumah ya. Tetap waspada, jangan lengah. Virus itu ada di sini, ada di mana-mana, ada di udara, di mana-mana ada ya. Dan dia itu kan penyakit baru, jadi masih banyak tabir-tabirnya kita belum tahu gitu ya. Lakukan pola hidup sehat dan bersih, berolahraga secara teratur, asupan makanan bergizi, dan divaksinasi lebih baik daripada tidak. Gitu. Jadi gitu ya. Dan saya ingatkan ada ayat yang kita harus pegang ya, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur ya, cocok dengan acara malam kita ini ya. Jadi saya juga berharap seselesai ini tolong tim multimedia menayangkan video saya. Ini saya terakhir ya, kalau tadi Amang mau puasa ya, saya kasih puasa bahasa Indonesia. Oh iya, ini kita burung merpati. Ucapan terima kasih, semoga berkenan di hati. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Karena kita ikuti ya video untuk cuci hidung. Video cuci hidung ya, Bu Dokter ya. Oke. Kita simak ya, video cuci hidung untuk membunuh kuman yang sudah bersarang di hidung kita. Adalah alat dan Suaranya mana ya suaranya? untuk cuci hidung. Suara video. Yang pertama, larutan garam fisiologis. Jadi ini ada cairan infus ya, ini kita bisa beli ya, harganya kurang lebih 25.000. Ini spade 20 cc ya, dibuang jerumnya. Spade 20 cc. Kemudian ini tempat untuk menempatkan cairan NaCl fisiologi, dan ini untuk membuang cairan dari hidung kita ya. Bagaimana tata caranya? Berikut adalah cara untuk mencuci hidung. Pertama, tuangkan larutan garam fisiologis ke dalam mangkok. Kedua, ambil larutan garam fisiologis menggunakan spade yang 20 cc, kita buang jarumnya, kita buang. Kemudian kita siapkan tempatnya, wadahnya supaya tidak kemana-mana airnya. Posisi kita agak membungkuk sedikit, jangan takut ya melaksanakan ini. Anak kecil juga boleh dilakukan seperti ini ya. Jangan takut. Ini sudah dikasih tahu caranya. Masukkan dari hidung kanan, terserah hidung kanan atau hidung kiri. Terus buka mulutnya gitu nanti ya, semprot dari kanan. Gantian. Masukkan juga dari hidung kiri. Kenapa? Pada orang isoman kadang-kadang dia keluarnya dia tidak bisa mencium, dia dibersihkan. Kemudian nanti kalau COVID sudah berakhir, supaya membersihkan hidung kita terhadap polusi udara, ini dari sebelah kiri. Itu kita lakukan 2 kali sehari, pagi sore ya. Kalau misalnya kita tempat nanti banyak sudah bukan COVID lagi, kita sudah kotor hidungnya, bisa tiap hari. Ini kita lap, udah selesai. Dan ini biaya murah sekali, nggak sampai 30.000 gitu ya. Terima kasih, itu dari saya. Semoga berkenan di hati. Horas Mulyate. Oh ya? Oh ya. Nanti kami menyusulkan, masih lama ya pembukaannya ya, penutupan masih lama ya. Jangan sekarang ya. Mulyate. Iya, Mang. Tuhan memberkati saya, Tuhan sudah banyak berkat kepada saya, Amang. Terima kasih. Silalahi, Tonang Silalahi saya. Biar kenal ya. Ya, Mak. Terima kasih. Horas.
Mas Tutu. HKBP Jalan Lurah, saya juga mau menyapa semua penonton yang menyaksikan ikuti ibadah malam doa ini di Facebook fanpage dan YouTube channel HKBP Jalan Lurah. Ya, betul. Dan bagi kita, kami mau menyampaikan terima kasih banyak atas segala partisipasinya. Amang Inang, Tuhanlah yang menambahkan. Kalau kata pendeta. Ini ada sedikit saya tulis memang dari 2 Korintus 9 ayat 7. Silakan Inang. Berbahagialah mereka yang suka memberi dengan kerelaan hati dan memberi dari kekurangannya. Puji Tuhan. Ya, ternyata malam hari ini banyak yang berdonasi. Itu sapaan kami kepada kita semua yang sudah memberi yang belum akan kami tunggu. Kami akan menyapa khusus seluruh tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia, Mang ya. Biar semangat, Mang. Juga tenaga kesehatan HKBP yang saat ini masih melayani pasien COVID-19 di rumah sakit, di klinik, di isolasi mandiri, dimanapun Anda berada, tenaga kesehatan, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Semoga Tuhan melindungi Bapak Ibu, memberi kekuatan dan semangat, dan menjauhkan Bapak Ibu dari sakit penyakit. Tuhan memberkati. Yang isolasi mandiri kami tidak akan menyebutkan namanya karena itu rahasia. Rahasia ya, Mang ya. Pokoknya semangat ya. Pokoknya semangat karena semangat itu meningkatkan imun, Mang ya. Kalau imunnya naik, virusnya akan pergi sendiri. Baik, sebelum kita tutup, kita akan bernyanyi dan kami undang Ibu Bapak juga bernyanyi di rumah masing-masing. Inang Serti kali. Gimana? Bukan, dari Teddy. Silakan lagu terakhir lah ya, lagu yang terakhir ada ya. Sada Guarna Muli. Oke. Mari kita sama-sama angkat pujian Allah sumber kuatku. Tak kuandalkan
lagi bersama-sama. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Mari kita katakan Sadaku Arnau Muli Siana Saguari. Sadaku Arnau Muli Siana Saguari, Goarni Tuhan Yesus Idona Muli, Goarmi Tuhagi Holadido Endeki, Goarni Jesus Toprambalum Rohaki. Tunga malum dorong haku, nunga sonang tondiki, Goarmi dosi tataku, dopak akan busui, Goarmi Tuhagi Holadido Endeki, Goarmi Jesus Toprambalum Rohaki. Nanti lagu Sadaku Arnau Muli masih akan kita nyanyikan sambil mengucapkan terima kasih kepada kru semua di sini dan juga yang sahabat Amang Pendeta Sapa dulu yang mengikuti Zoom. Silakan dan menutup doa Bapak kami dan doa berkat. Silakan Amang Pendeta Simarmata. Oke, shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang ikut bersama-sama dengan kami di Zoom meeting yang tetap setia mulai dari awal ibadah sampai dengan memberikan donasinya tadi. Kami juga menyampaikan kiranya Tuhan berkat Tuhan turun atasmu, menjaga kehidupanmu Amang Inang. Bagi yang terpapar COVID-19 semangat ya, jangan lemah ya, dan tetap berharap kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, sampai saat ini Bapak Ibu kami akan bacakan bahwa total yang sampai sekarang yang sudah masuk, saya nggak lihat lagi, 50.845.000 rupiah. Kita tepuk tangan dulu. Ya, kami juga masih menunggu Amang Inang partisipasinya sampai dengan tanggal 7 pukul 12. Mulia tema Tuhan memberkati. Sekarang mari kita tutup acara kita pada saat ini. Kita sama-sama memohon di dalam doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai engkau. Amin. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada tim Jalur Production, dalam hal ini tim multimedia HKBP Jalan Lurah,
juga Naposo Bulung, Enjalur yang mengakomodasi penggalangan dana. Yang luar biasa main organnya, main pianonya, juga ada Kennedy, Billy, dan Andre Simangusong dari tim musik NHKBP Jalan Lurah. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sambil kita akan selesai, totalnya malah ada yang tambah barusan, Rp51.345.000. Tuhan memberkati, Tuhan membalaskan berlipat ganda bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Sambil kita akan mengakhiri acara ini lewat HKBP Parhalado HKBP Jalan Lurah mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Jalur Production, Tuhan memberkati. Sada Goarno Muli. Yesus memberkati.